Tuhan menghendaki dan manusia merestui. Kalau kita bisa tunjukkan dalam kita pun hidup tiap-tiap hari itu kasih dan kesetiaan. Sekarang kita semua punya tugas untuk memikirkan beberapa pertanyaan. Sekali lagi, apa makna kasih dan setia bagi kehidupan kita sekarang? Mengapa kasih dan setia perlu dikalungkan pada leher dan ditulis pada loh hati? Dan apa manfaatnya jika kita hidup dalam kasih dan setia? Kotong bagi kelompok, Bapak. Bagus. Ketika kotong bicara di dalam kelompok, terus itu orang pintar bilang nanti presentasikan masing-masing kelompok. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau ada itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, mendapatkan pesan untuk hidup kita tiap-tiap hari. Silakan duduk. Salam. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui pembacaan Alkitab ini. Saya siapkan sedikit catatan pengantar, terus ada 1-2 pertanyaan untuk kita diskusi. Kita bingkai kita punya belajar bersama firman Tuhan hari ini di bawah tema hidup dalam kasih dan setia. Ada beberapa catatan. Yang pertama, Bapak Mama, Saudara, anak-anak, cucu-cucu, Kitab Amsal ini sebagai satu tulisan hikmat. Dia muncul di Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kita ingat saja itu masa pemerintahan Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Ketika Salomo memimpin bangsa Israel, kerajaan Israel itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dibanding dengan pada masa pemerintahan sebelumnya. Ada Saul, ada Daud. Mereka memang menyumbang kemajuan bagi bangsanya, tapi Salomo pun lebih hebat, lebih besar. Kita ingat bahwa pada masa pemerintahan Raja Salomo inilah bait Allah yang megah itu dibangun. Begitu juga dengan istana raja. Orang atau bangsa Israel, kerajaan Israel itu pada masa pemerintahan Salomo punya hasil-hasil komoditas, barang jualan, barang dagangan antar negara yang mahal harganya, dan itu dipasarkan secara luas kemana-mana. Ada emas, ada perak, ada batu permata, ada rempah-rempah untuk wewangian, ada kuda dan kereta perang, ada gandum dan berbagai hasil pertanian. Itu jalur-jalur ekspor impor, barang masuk keluar antar negara-negara besar itu sangat lancar pada masa pemerintahan Salomo. Jadi mau dibilang bahwa pada masa Salomo ini sekali lagi kerajaan Israel itu berkembang sangat pesat. Kemajuan ekonomi itu didukung oleh hubungan internasional waktu itu, hubungan antar negara. Kita tahu bahwa Salomo itu punya banyak istri, dan istri-istrinya itu hampir seperti kalau kita dengar cerita tentang Presiden Indonesia Pak Soekarno ya. Dia pergi ke negara mana, dia lihat ini negara punya kemampuan yang besar, Indonesia butuh
hubungan baik, maka antara lain dia memperistrikan orang-orang dari negara itu atau bangsa itu dengan maksud supaya itu dia menjadi bahagian dari keluarga besar kerajaan. Jadi begitu juga dengan skill yang dimainkan oleh Raja Salomo. Jadi dia pun istri katanya banyak sekali. Dan istri-istrinya itu datang dari berbagai negara-negara besar yang dia butuhkan untuk memajukan hubungan internasional demi memajukan dia punya kemajuan ekonomi kerajaan Israel. Jadi begitulah kemajuan yang pesat terjadi di kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Salomo. Tapi kita tahu, Bapak Mama dan Saudara, bahwa nanti setelah Salomo memerintah, bangsa Israel, kerajaan Israel yang dia perintah itu terpecah jadi dua. Satu kerajaan Israel utara, itu ada kan bangsa Israel itu kan ada 12 suku toh. Nah, jadi 12 suku itu terbagi. Separuh kerajaan Israel utara dan separuh lainnya lagi menjadi kerajaan Israel selatan. Israel utara itu berpusat di Samaria, Israel selatan berpusat di Yerusalem. Nanti di perjanjian baru kita dengar kenapa orang Yerusalem tidak suka orang Samaria, karena ada riwayat perpecahan antar bangsa Israel itu. Jadi kemajuan yang pesat pada zaman Raja Salomo itu mengandung bahaya bagi kelangsungan persekutuan orang-orang Israel sebagai satu kerajaan yang utuh. Beberapa alasan. Yang pertama, beban pajak dan kerja paksa. Kemudian ketegangan ekonomi. Jadi rupanya kemajuan yang begitu pesat itu dibiayai oleh pajak rakyat. Pajak rakyat yang sangat besar. Banyak orang mengeluh, tapi ini demi kemajuan bangsa, demi pembangunan ekonomi. Maka Salomo memprogramkan itu. Pembangunan yang pesat juga membutuhkan kerja murah. Dan itu biasanya para pekerja yang dari kaum ekonomi lemah. Tentu saja muncul orang bilang kesenjangan sosial. Ada yang kaya sanggup memenuhi ini kewajiban-kewajiban warga negara, tapi orang yang miskin tidak mampu bayar pajak, dia akan menjadi pekerja paksa bagi istrinya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang lain dari kemajuan itu adalah pernikahan antar bangsa. Bebas saja mau beristri atau bersuami berapa banyak, itu jadi pilihan-pilihan yang terbuka. Dan hubungan antar bangsa itu juga mengadopsi, menyerap cara keyakinan, kepercayaan bangsa-bangsa lain. Dan itu berarti terjadi percampur bauran sistem kepercayaan antar kepercayaan Israel kepada Allah dengan kepercayaan bangsa-bangsa yang menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Israel di bawah Salomo. Kemudian terjadi ketegangan antar suku. Tadi kita bilang ada suku-suku di utara dan suku-suku di selatan. Bikin mereka pun persekutuan tidak solid, tidak kompak, tidak bersatu. Terjadi kerusakan moral dan keimanan. Itu tadi karena ada percampur bauran antar ajaran-ajaran agama, dan banyak juga yang kemudian menganggap agama jadi tidak penting, iman jadi tidak penting. Kita buat saja yang kita suka, yang kita mau. Sehingga perilaku dalam masyarakat, perilaku dalam keluarga, perilaku dalam umat itu menjadi kacau balau kita pun sistem keyakinan iman. Demikianlah beberapa hal itu jadi masalah yang kemudian nanti setelah Salomo wafat, maka keadaan menjadi tidak terkontrol. Kita kenal nanti Salomo pun anak memerintah di Yerusalem, di kerajaan Israel Selatan, dia bernama Rehabeam. Tapi ada juga raja tandingan di Samaria. Dia memimpin 10 suku di Samaria. Jadi dia lebih besar dari Yehuda, dari suku di selatan.
Oke, Bapak Mama, itu sedikit gambaran ketika kita mendengar bacaan tadi tentang berkat dari hikmat itu rupanya situasi masyarakatnya seperti itu. Situasi kehidupan umat Israelnya seperti itu. Ada kemajuan tapi juga ada masalah, ada tantangan. Kalau kita baca itu bagian yang tadi itu, di sini penulis Amsal itu menempatkan dirinya seperti seorang bapak atau seorang mama yang menasihati anak-anaknya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Rupanya satu wibawa sebagai orang yang menyayangi umat Israel itu diperlukan. Jadi ini bukan raja yang menitahkan perintah, hai rakyatku. Kalau omong hai rakyatku, pasti orang yang tidak suka Salomo akan tutup telinga. Masalah mungkin orang-orang kaya yang bisa sanggup membayar semua kewajiban, melunasi itu utang-utang pajak, itu pungutan-pungutan, semua akan aman saja. Lu kita pun raja. Tapi masyarakat kecil itu yang tertekan, hidup dalam berbagai keterbatasan, menjadi korban pekerja paksa, itu juga tidak mudah untuk menerima titah raja yang sedikit otoriter. Jadi dengan sengaja Amsal memberi suatu nuansa kepemimpinan yang seperti orang tua mengasuh dan menasihati anak-anaknya. Tentu bukanlah orang tua yang berperilaku tidak adil. Bukanlah orang tua yang tidak mengerti apa pergumulan dan kebutuhan anak-anaknya. Bayangkan itu kata yang begitu halus. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tentu ajaran dan perintah ini dalam tradisi orang Israel, yang memberi ajaran dan yang memberi perintah itu siapa? Tuhan. Tuhan yang memberi ajaran dan perintah. Jadi kalau Tuhan Yesus ajar kita doa Bapa kami, itu ada hubungannya dengan pola Amsal membangun pengajaran kepada umat Israel seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Makanya kita berdoa sampai sekarang, Bapa kami yang di surga. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Mu ini artinya semua, kolektif. Tidak ada satupun yang lolos dari ini mu ini. Jadi mu ini bukan untuk segelintir orang. Semua anak-anak Tuhan itu mendapatkan berkat umur panjang dan lanjut usia dan sejahtera. Itu akan ditambahkan terus-menerus. Ini kerinduan kaum yang kecil. Kaum yang miskin. Kaum yang menjadi korban otoriter gaya kepemimpinan sang raja pada masa mereka. Jadi sebuah cara menyampaikan pesan firman Tuhan untuk memenuhi harapan dan kerinduan masyarakat pada umumnya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia harus terlihat dalam kehidupan setiap hari. Kalung di leher itu artinya kita lihat, kita langsung tahu ya. Tapi yang di dalam hati, siapa yang tahu? Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik yang kita lakukan, tapi juga yang kita diamkan dalam hati pikiran. Itu semua mesti mencerminkan kasih dan setia. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini orang bilang legitimasi kekuasaan. Yaitu kalau Allah menghendaki, manusia merestui. Kita omong sekarang tentang demokrasi ya. Tuhan menghendaki dan manusia merestui. Kalau kita bisa tunjukkan dalam kita pun hidup tiap-tiap hari itu kasih dan kesetiaan. Jadi sebenarnya saya mau bilang bahwa ini bukan sekedar puisi yang membuat orang yang mendengar merasa hatinya tersentuh, tapi sebuah kritik sosial untuk membangun keadilan, untuk melayani kepentingan
semua orang, terutama rakyat kaum kecil. Itulah Amsal yang berisi berkat dari hikmat. Nah, saya pun tugas rupanya sudah hampir selesai untuk memberi penjelasan kepada kita tentang latar belakang tulisan ini muncul dalam situasi yang seperti apa dan bagaimana pesannya untuk masyarakat yang dipimpin oleh Raja Salomo waktu itu. Sekarang kita semua punya tugas untuk memikirkan beberapa pertanyaan. Saya punya pertanyaan, nanti bebas saja dijawab ya. Yang pertama, apa makna dari kasih dan setia dalam kehidupan kita sekarang? Sekali lagi, bagi kita nih, makna dari kasih dan setia untuk kita hidup sekarang ini kemana? Apakah dia baik, penting, ataukah dia tidak terlalu baik dan tidak terlalu penting? Yang kedua, mengapa kasih dan setia itu perlu dikalungkan di leher dan ditulis pada lokat? Kasih dan setia perlu dibuat begitu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa manfaatnya jika kita hidup dalam kasih dan setia? Oke, jadi ini kalau saya jawab ikut versinya Salomo ya, kan tadi pertanyaan semua untuk kita hari ini di sini. Tapi kalau Salomo, makna kasih dan setia bagi mereka pada waktu itu adalah kembali pada apa yang kamu pelajari dari Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan Tuhan setia terhadap kita yang Dia kasihi, maka itu menjadi pelajaran bagi kepemimpinan Salomo dan juga masa depan rakyat. Kira-kira begitu kalau kita menjawab ikut versinya Salomo dengan latar belakang yang tadi saya cerita. Mengapa kasih dan setia perlu dikalungkan pada leher dan ditulis pada loh hati? Ini artinya melakukan kasih dan setia itu sebagai buah dari kita pun iman kepada Tuhan. Tidak munafik, tidak asal-asalan. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh kalau kita buat memang itu keluar dari kita pun hati itu. Sehingga tidak berubah-ubah. Karena Salomo ini kan demi kemajuan ekonomi, demi hubungan internasional, maka dia mesti jalin hubungan baik dengan semua orang. Padahal itu melawan dia pun nurani, dia pun ajaran iman yang dia anut. Bahwa Tuhan ingin dia hanya menyembah kepada Tuhan. Tapi tidak begitu karena dia tidak mengalungkan pada leher dan tidak menulis di lohat. Itu pada zaman Salomo. Apa manfaatnya bagi Salomo? Kesejahteraan rakyat yang terus berlangsung. Persekutuan yang tidak cacat. Melanggar itu bisa berakibat perpecahan. Seperti tadi yang saya bilang, setelah kepemimpinan Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Nah, seperti itu Bapak Mama. Sekali lagi, apa makna kasih dan setia bagi kehidupan kita sekarang? Mengapa kasih dan setia perlu dikalungkan pada leher dan ditulis pada loh hati? Dan apa manfaatnya jika kita hidup dalam kasih dan setia? Saya sampai di situ, Bapak Mama semua. Kita bisa omong satu orang paling lama 3 menit untuk menjawab salah satu pertanyaan atau tiga pertanyaan pun tidak apa-apa. Saya kira saya sampai di situ dan saya kembalikan ke Mama Tampu untuk memandu. Mari, Mak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Kita dulu di Mama Tampu pun tempatnya. Oke deh. Usulan sa Bapak. Ya. Kotong usul sa. Kalau mau tanya pribadi lepas pribadi, kotong banyak ini Bapak. Usul saja, kotong bagi kelompok sa Bapak. Bagus. Ketika kotong bicara di dalam kelompok, terus itu orang pintar bilang nanti presentasikan masing-masing kelompok. Begitu kok Bapak? Setuju. Karena itulah yang sementara dilakukan oleh keluarga besar Rayon 9 Bapak. Kasih kemuliaan untuk Tuhan loh. Karena Bapak Pendeta sudah untuk kami. Jadi bukan kotong bangga karena kotong bisa, tapi kotong bangga karena Tuhan Yesus kasih kotong itu satu kekuatan, satu hati pikiran yang betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Ya, mohon kita tulis di pertanyaan supaya sebentar kita jawab
sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa makna dari kasih dan setia untuk ketemu hidup? Sesuai dengan firman yang baru saja kita baca ya. Ini apa makna dari kasih dan setia untuk ketemu hidup? Dia baik kosonde, dia penting kosonde. Silakan potong isi itu, potong siapkan itu. Pertanyaan yang kedua, mengapa kasih dan setia perlu dikalungkan di leher dan ditulis di kotompu hati? Mengapa kasih dan setia perlu dikalungkan di kotompu leher dan ditulis di kotompu hati? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat dari hidup dalam kasih dan setia? Nah, kalau potong su tulis, potong su simpan di hati, pasti ada manfaat toh. Jadi potong kasih keluar, jadi manfaatnya apa? Mungkin itu saja. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit untuk potong, dan setelah itu masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan dia punya hasil diskusi kelompok. Mari, silakan. Oke, silakan Mama Rolanda yang pandu untuk di dalam, Mama Yolanda pandu untuk di luar. Kasih dan setia maknanya adalah sebuah rasa yang timbul dari dalam hati. Sebuah rasa yang timbul dari dalam hati yang tidak akan pernah berubah. Itu yang pertanyaan. Kalau menurut saya dari tanam dalam hati, biar apa yang selalu kita buat kita tetap ingat kembali, kita sudah tertanam dalam hati. Jadi dimanapun kita berada, maksud terlihat begitu. Oh, dia Tuhan, dia mengikut Kristus, dan dia tidak bisa digantikan oleh apapun karena itu. Nomor 3, manfaat kasih dan setia Allah ya. Di luar 1 menit setengah, di dalam 1 menit ya. 1 menit bisa masuk dari dapat begitu kok. Ingat, siap-siap sudah ada nama kelompok kosong ya. Pada Yelian dia bilang langsung. Kalau tidak mau kamu sudah perlu dekat-dekat dengan sudah dekat. Luar itu baru dekat-dekat. Silakan Mama Yolanda yang pandu di dalam, Mama Yolanda pandu di luar. Mari kita diskusi. Dipandu oleh Mama Tala, nanti Mama Tala ulang dia punya pertanyaan, dan nanti kita nyapa kelompok 1 dipandu oleh Mama Rolanda. Untuk Mama 2 orang hidup nama gagal terus ada jodoh pimpin Mama. Jadi baik sudah, nanti mungkin di sini kalau bikin karat saja Mama main di sini mari. Sampai di sini supaya dekat-dekat dengan Mama Tala atau dari Mama Tala datang di sini silakan. Tapi Mama Dede dan teman-teman masuk dulu, saya sudah usah. Masuk dulu. Kawan dari saya juga masuk. Nanti silakan sebentar, mau kasih nama kelompok, mau kasih nama kelompok solo, mau kasih nama kelompok mana, silakan. Mau siap Yelian juga silakan. Nah, waktu mungkin satu di kelompok paling lama 5 menit ya. 5 menit. Nanti dari Mama Tala selesai baca pertanyaan, baru Mama Tala kasih 5 menit. Ya. Mungkin tidak di yang ini semua, ada semua dari Mama Tala bisa di sini. Dekat sini. Ya, di luar sini ada mungkin yang Mama Tala ya, tapi Mama Tala tidak ada. Oh ya, gitu. Oh ya, nanti Mama Tala yang menyatakan. Lalu apa ada juga di sini. Nanti kan Mama Tala supaya kalau di Mama Tala bisa jauh-jauh. Tadi dekat. Mama Nona Ibu, saya dekat di Mama Tala sini. Mari. Dekat di sini. Mari sudah dekat di sini. Kita butuh untuk masuk untuk setiap kelompok. Baik, pertanyaan ini kalau di dalam pertanyaan. Masih ada pertanyaan ya. Mohon.